Duta Besar China untuk AS menuduh Amerika Serikat sebagai penyebab tingginya tingkat pengangguran di China. Di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dalam hubungan AS-China, Duta Besar China untuk AS, Xie Feng, kembali mengeluarkan pernyataan yang mengkritik AS. Ia mengklaim bahwa pengangguran yang signifikan di China merupakan hasil dari sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan China. Secara rinci, selama Forum Keamanan ASEAN pada tanggal 19 Juli Duta Besar Xie Feng menyatakan bahwa China tidak menghindar dari persaingan, tetapi persaingan yang didefinisikan AS tidak adil. Dia memperingatkan bahwa jika AS memberlakukan lebih banyak pembatasan pada industri semikonduktor, China pasti akan merespons. Dia menyebutkan bahwa karena sanksi AS terhadap lebih dari 1.300 perusahaan China, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan pihak berwenang Beijing tidak akan tinggal diam. Pernyataan Xie Feng telah menghadapi kritik dari para komentator. Song Wuchen, seorang peneliti senior di Pusat Penelitian Hubungan Internasional di National Cheng Chi University, Taiwan, mengatakan bahwa justru karena perusahaan-perusahaan China telah melanggar peraturan perdagangan internasional dan merugikan kepentingan nasional dan keamanan AS telah memasukkan lebih dari 1.300 perusahaan China ke dalam sanksi daftar hitam. Jadi, pernyataan Xie Feng sama sekali tidak bertanggung jawab, karena dia mencoba untuk mengalihkan kesalahan atas memburuknya hubungan AS-China saat ini dan melimpahkan semuanya ke AS. Para komentator menunjukkan bahwa masalah pengangguran di China adalah akibat dari kebijakan pencegahan pandemi PKC dan apa yang disebutnya sebagai rencana pemulihan ekonomi. Menyalahkan AS atas masalah pengangguran adalah penggambaran yang salah tentang situasi yang sebenarnya. Kolumnis Wang He dari Epoch Times menyatakan jika memang ada pengangguran berskala besar karena hal ini. Apa yang ditunjukkannya, hal ini menunjukkan daya saing dan kemampuan bertahan hidup perusahaan-perusahaan China benar-benar lemah. Mereka sangat bergantung pada Barat, terutama Amerika Serikat dan sangat bergantung pada mereka. Sedikit sentuhan dapat menyebabkan kematian. Sedikit sentuhan bisa menyebabkan keruntuhan dan sedikit sentuhan bisa menyebabkan luka parah. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Partai Komunis China masih memiliki keberanian untuk menantang Amerika Serikat? Selain itu, terkait hubungan China-AS, Xie Feng menyampaikan harapannya agar AS dapat menemui China di tengah-tengah dan bekerja sama untuk menstabilkan dan menghentikan sanksi terhadap entitas dan individu China. Sedangkan untuk masalah Selat Taiwan, Xie Feng menekankan bahwa prioritas utama adalah mencegah kunjungan Lai Ching-te ke Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian integral dari China. Mengenai masalah Selat Taiwan, Wang He mengatakan, akar dari krisis saat ini di Selat Taiwan terletak, pertama, pada sifat jahat rezim PKC. Kedua, PKC menggunakan ancaman militer untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, yang merupakan sumber ketegangan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, PKC berdiri di sisi kesalahan sejarah. PKC menantang tatanan internasional dan perdamaian serta stabilitas global sejak Perang Dunia II. Jika PKC tidak mengubah kebijakan agresifnya terhadap AS, tidak akan ada apa yang disebut sebagai rasa saling percaya strategis antara China dan AS tidak akan dapat sepenuhnya membuka pintu bagi PKC.